Selamat datang di Ngobrol di Lapo bersama saya Monang Siahaan dan saya Sutardi Nababan. ya kali ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu tema warisan menurut dalam perspektif hukum dan adat Batak. Dan hari ini saya Monang Siahaan kedatangan tamu Apara Jimmy Simajuntak dari Jimmy and Associate berkantor di Palmerah, Jakarta. Yang satunya loh. Yang satunya ini baru datang dari Apakanlah dari situ? Perkenalkan dari situ. Layar Arab Panjaitan yang baru mendarat lagi di Jakarta. Semua narasumber kita hari ini dari kalangan praktisi hukum yang tiap hari bergumul dengan pasal-pasal di dalam pergumulan hidup ini kan begitu ya. Nanti saya mohon dulu Pak Laetardi ini mengingat bagaimana tema ini begitu sensitif dan sangat relevan di sepanjang zaman dan kita tanya dulu nih, gak enak kan kalau kita memperkenalkan diri, biar Apara Simajuntak lah yang memperkenalkan dirinya serta dan teman-temannya begitu. Biar diapakan dulu Apa itu? pendahuluannya. Saya serahkan dulu ke Lay Jimmy kan? Iya. Karena dia udah tahu nih tema kita kan, yaitu bagaimana pembagian warisan menurut adat Batak dan juga dalam perspektif hukum. Oke. Tapi nasa apa itu nasi dah? Oh, Jabari. Jadi ini tentang waris ya. Warisan. Ya. Oke, jadi ya kalau kita bicara waris memang di orang Batak ini sensitif. Ya. Betul ya. Jadi waris itu kalau kita lihat ya dari zaman orang tua kita dulu itu pakemnya itu luar biasa. Ada yang gara-gara waris ini abang adik nggak ngomongan. Itu bagaimana bisa terjadi? Tapi karena hukum adat kita kan nggak ada tertulisnya, itu yang menjadi problem. Jadi hanya turun temurun dari kakek nenek ke orang tua. Itulah yang mereka yakini benar gitu. Tapi kan kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, kita sekarang sudah punya hukum positif. Ya. Ini pendahuluannya aja udah serius kan? Baru pendahuluan. Coba yang sampingnya dulu kan? Intro dulu kan? Intro dulu. Incip dulu. Ini bicara waris ini barang sedap. Barang sedap ini. Karena waris ini siapa nggak mau dapat waris, ya kan? Iya, Betul. Nah, itulah. Jadi nanti tunggu berikutnya, tunggu. Wih, mantap juga. Nah, sekarang saya coba bertanya nih kepada Lay Jimmy dan juga Lay Aran ya. Masih relevan nggak nih dalam hal membagi warisan ini dengan konsep adat Batak? Karena zaman kan sudah modern ini. Iya. Gimana? Ya jadi gini, sebetulnya kita balik dulu kepada budaya Batak itu dasarnya apa? Ya, kita tahu di hukum adat Batak itu kan menganut sistem patrilineal. Jadi garis laki. Ya, turunannya garis laki. Song Jadi halak Yahudi. Marga. mulu nggak bawa di halak Batak. Terima raja betul. Nah, jadi artinya ini yang membuat bagaimana seorang anak laki-laki di adat Batak itu merasa sangat memiliki power, ya. Dan itu turun temurun didoktrin oleh orang tuanya. Jadi kalau kau udah anak laki-laki, kaulah yang mengatur ito-itomu, kurang lebih seperti itu. Sehingga masalah waris pun terjadi seperti itu, ya. Ketika meninggal orang tuanya, meninggal opungnya, tidak meninggalkan satu wasiat, tidak meninggalkan satu tulisan, dialah berkuasa. Akulah yang mengatur. Inilah bagianmu itu, inilah bagianmu. Syukur-syukur dibagi. Karena kalau secara hukum adat kita berbicara konteks letter law, itu sebetulnya yang dapat bagian itu hanya anak laki-laki. Jadi kalau bicara, loh, terus bagaimana anak perempuan? Anak perempuan menerima waris dari suaminya. Ya. Nah, gitu. Itu kalau kita bicara konsep secara letter law tentang hukum adat. Hukum Batak. adat. Begitu. Tetapi ada juga yang pernah saya dengar, karena aku tinggal di Toba, ya kan. Jadi pihak perempuan kalau bapaknya baik, Toba ada yang itu kan, disebut Toba. Ya. Toho Batak.
Jadi ada yang namanya pauseang. Oh, saya. Pauseang itu adalah satu bagian dari pihak perempuan karena kasih sayang dari Orang tua. orang tuanya. Jadi sebenarnya memang di hukum-hukum ruhut-ruhut adat Batak itu juga ada hal-hal seperti itu. Ya, jadi makanya seringkali walaupun itu saya tahu dari itonya bapak saya. Nah, pauseangnya ada di sana katanya, Boru. Karena memang seperti yang diumpamakan ataupun digambarkan oleh Apara Simajuntak tadi, Jimmy Simajuntak itu benar itu adanya. Terlebih yang dimana pihak Syakangan Syapudan, ya begitu. Bagaimana Apara Ya, kira-kira? jadi pergeseran hukum itu bergeser begini. Ketika tadi secara ansih anak laki-laki mewaris, ya, begitu berkembang zaman, tadi kita berbicara dalam konteks ketuhanan ya, kita berbicara konteks ketuhanan. Waris. Ketika mereka mulai mengenal yang namanya ajaran agama, turun pemahaman tentang firman, maka sudah ada yang namanya di dalam keluarga itu kasih. Jadi kasih inilah yang mendasari bahwa, waduh nggak mungkin dong, aku dapat harta itoku enggak. Masa itoku sama bere-bereku susah begitu. Apalagi kalau laki-laki berarti tulang gitu. Nggak mungkin lah nggak aku bagi. Mulailah ada pergeseran makna itu. Yang tadinya letterleh ke laki-laki, sekarang si laki-laki mau membagi. Nah, aku bagilah itoku. The problem is, kan gitu. The problem is ketika seorang anak perempuan menikah dengan seorang lelaki marga lain, tentu kan ada juga keinginannya untuk mendapatkan bagian yang sama. Disinilah mulai pertarungan pembicaraan itu. Karena sudah ada kasih, yang dikasih pun nggak mau nerima. Mulailah terjadi perdebatan-perdebatan. Unsur-unsur politik. Itu. Nah, itulah yang berkembang sampai saat ini. Gitu. Lihat, Leara nggak sabar juga nih. Oke, begini Len. Tadi dijelaskan kan hukum waris adat. Ada. Tapi harus tahu juga sumber hukum formalnya itu apa. Iya. Nah, bicara tentang hukum waris adat, ada sumber hukum formal. Undang-undang. Iya. Nah itu. Kebiasaan. Iya. Ada juga jurisprudensinya dan traktat. Iya. Nah, kita harus paham dulu di Lapo ini juga. Kita bercerita di Lapo, Iya. harus juga paham itu sumber hukum formalnya. Yang penting kita berdua jangan kena pasal ya. Lapo kita ini lain. Lapo kita. Apa-apa yang kita bilang itu, Hah? apa saja boleh diobrol di Lapo. Jangan dibawa ke hati. Siapa tahu? Siapa tahu memberkati. tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ya. Lanjut. Tadi disampaikan, aku tadi bilang kisi-kisinya supaya ngobrol di Lapo ini, melek hukum juga kita. Iya. Ada ternyata sumber hukum formalnya. Ada tadi undang-undang, ada tadi aku bilang apa? Kebiasaan. Adat itu timbul dari apa? Kebiasaan ya. Yes. Kebiasaan di satu masyarakat lokal itu menjadi Sumber hukum. sumber hukumnya. Selain itu juga tadi putusan dengan traktat itu sumber hukum formalnya. Itulah itu. Sona da kondu pasai. Na pinukan yo puna perjolo, ikoni hutono nia barpudi. Iya matutu. Itu terakhirnya, awalnya. Dagat tuh si hoy. Awalnya harus ada itu. How siala gude, how siala gude pencakitan nyame. Nah pinukan di Parjolo, dikod di Pauitiwut, Parpudi. Na barpudi. Alay, so udah lupa ba? Ah. Alay to, may moto halaki di. Nggak dirwani lagi. Ibu pemirsa, itu kan? Ya, lanjut ini ya para Jimmy. Tadi disinggung lah ya, Jimmy, saya lihat tentang hal-hal yang berbau dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Alay unang juturusun. Nah, akan kita lanjutkan setelah informasi berikut ini. Ya, ingat selalu apapun boleh diobrolin di Lapo, tapi jangan dibawa ke hati karena siapa tahu memberkati. Baik, kita kembali di segmen berikutnya di Ngobrol di Lapo bersama dengan
sahabat-sahabat yang sudah datang ini ya, narasumber yang mantap ini. Yang saya bilang tadi ada Lai Jimmy, ada juga Lai Ara. Nah sekarang, saya akan bertanya dulu nih kepada Lai Ara dulu lah. Ya. Bagaimana tanggapan masyarakat Batak zaman sekarang terhadap pembagian warisan secara tradisional? Masih relevankah? Ya, kita jawab langsung nih Bang ya. Jawab lah. Kita jawab dulu ini langsung. Jadi kalau kita mau putar-putar nih barang tadi di awal dibilang apa? Ngeri nih barang, ngeri. Jadi harus benar-benar. Tapi kalau dibilang masih relevankah? Ada dua jawaban yang kuberikan. Pertama, beberapa hal yang perlu dipahami adalah aspek hukum tadi, kembali pada hukum formal. Kalau contoh kasus langsung kita bilang, bila terjadi satu sengketa ataupun permasalahan di dalam pengadilan, tiba-tiba hakim memutus masih menggunakan pengakuan pertimbangan hukum adat atau hukum warisnya, itu patut kita kasih apresiasi. Karena masih ada pengakuan adat terhadap putusan hakim tersebut. Namun, kalau hakim memutus dengan pertimbangan-pertimbangan mengenyampingkan, tetap mempertimbangkan tapi mengenyampingkan putusan daripada hukum adat. Contoh waris. Tadi dibilang budaya Batak itu patrilineal. Tapi beberapa contoh putusan hukum, kita lihat hakim memutus dengan kondisi mengenyampingkan tadi patrilineal tersebut. Jadi keseimbangan pembagian antara laki-laki dengan perempuan itu terjadi, kan dikesampingkan. Tapi di dalam poin-poinnya, pertimbangan hukum tentang adatnya itu tetap dimuatnya. Menarik gak itu? Tapi ini tadi kalau sudah bicara pengadilan, Ya. berarti ini kan sudah tidak bisa diselesaikan Sudah secara mentok. Sudah mentok. Sudah tidak ada titik damai. Nah, yang saya mau kedepankan ini adalah, tentu kan kita juga tahu nih Dalihan Natulu. Ya. Dan ini juga adalah merupakan bingkai. Yang saya pahami adalah bagaimana nanti untuk menyelesaikan segala sesuatu di bingkai Dalihan Natulu ini. Nah, tadi kalau umpamanya itu udah sampai ke pengadilan, Dan HMHB. Polong mengalap polong. Dan polong mengalap polong. tapi mungkin Lai Jimmy mungkin bisa dulu ya memadukan ini ya dalam bingkai Dalihan Natulu. Dalihan Natulu. Supaya janganlah ke pengadilan. Unang berbadai. Dan JGS sibirek kalah. Nah, Nanti mau tuh berarti nih JGS. Jadi kalau Dalihan Natulu itu apa aja tuh? Soba marhula-hula. ya, Elek- mana merdongat tubuh. Elek marburu, Marat mardongat tubuh. Ya kan? Nah, jadi benar. Budaya Batak di Dalihan Natulu itulah sebetulnya solusi penyelesaian dari setiap aspek permasalahan. Jadi kalau tadi bicara pertanyaan lain, bagaimana membagi tentang pembagian dalam hukum adat? Kembali, kalau konsepnya si anak laki-laki yang membagi, dia yang coba ngatur. Ada tiga itu, siakangan. Ada tiga itoku, ada dua adikku, ku bagilah begini. Kalau tidak ada pertentangan di antara pembagian itu, selesai Beres. itu. Bereslah itu. Gak deadlock dia, gak deadlock. Nggak deadlock gitu kan. Tapi ketika ada satu gesekan, aduh kok merasa aku nggak merasa adil ya. Nah, mulailah dia melibatkan Dalihan Natulu tadi. Tulang, ngadulah dulu ke tulangnya. Bilanglah dulu ke abangku, bilanglah dulu ke itokku, supaya benarlah dulu membaginya. Pembagian ini. Kurang lebih seperti itu. Nah tadi yang disampaikan oleh Lai Ara tadi bahwa ketika ada konflik, memang betul bahwa hukum adat itu adalah hukum yang hidup di masyarakat, ya, sebagai living law. Ya, jadi dia tetap bisa menjadi acuan dari suatu penyelesaian sengketa, gitu. Tapi nanti kita berbicara mungkin selanjutnya, bagaimana kalau ternyata ketika sudah masuk ke masa modern sekarang, masyarakat modern yang sudah mengenal segala sesuatu yang dituangkan dalam suatu Undang-undang. akta notaris atau wasiat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara hukum adat masih berlaku dan itu masih terjadi di budaya Batak yang mungkin yang masih ada opungnya, masih ada orang-orang tua di kampung, tapi sudah sedikit bergeser karena mereka sudah lebih mengenal kasih dan mengenal firman. Edang jadi masalah on, mulu swadong ibana, mulu perbaul-baul na bulud do, baru petong, yang gosong si bagion, ya ada kata, itu kan, nangin main. Itu benar sekali. Jadi kita bicara waris harus fair. Kita bicara waris itu bukan hanya bicara harta.
bicara waris juga berbicara tentang kewajiban atau hutang. Tanggung Ya, jawab. jadi jangan gitu ya. Oh, adong do tanonio pungku. Nah ini do saya bilang diutai kan? Oke. Ali ulang lupa. Adong do utang nio pungku. Ya. Posisi bener tuh. Betul. Adong tanona 3 hektar, ali utangna 10 hektar. Baik ko nito. Udah kula jabar ini kiri, udah kula Jadi si 10 hektaron boy do habis alana manggaran utang nih. Gitu. Jangan sampai orientasinya hanya jabar. Tapi benar, Le. Sorry saya potong. Itu kejadian. Jadi udah semangat nih. Jadi cucu-cucunya tuh tahu, wah pokoknya opungku itu raja tanah lah. Tanah. Kan? Tuan Takur. Mending mani opungna kan? Wah, semua berbondong-bondong lah. Pemakan nangis, wah gitu kan. Wah. Begitu selesai tutup peti, masuk kubur segala macam, Ribut. Bukan rapat dong. Udah happy lah ini kan. Wah. Oke, bacakanlah nyoma tano niopungi, ya kan? Nah, wah mantap kalau ini bagian dapat lah ini kan ceritanya ini kan. Gak lama dari itu datanglah Pertagi. Daong. Itu ke suku kepala adat, kepala desa. Jadi songonon doa teh akadiamu popara niopungon. Opung ni saya mati gorna. Jadi sebetulnya nahu takan do tiki pesta natuari. Aing ngaro sadia godang halak memang managi. Amat tong nih. Di sukum mak batiki dilapo opung mi songonon utang na. Atiki ni opung ini. Jadi mau di total hitung semua. Itu Minus. itu yang harus kita juga harus nggak boleh kita cuma bicara kewajiban pun harus kita selesaikan. Tadi, ternyata itu pun diatur kan di hukum Undang-Undang Koperdata itu diatur pasal 833 Koperdata. Ngeri ini masuk pasal Itu terkait bagaimana piutang si pewaris. Ada disampaikan, Betul. piutang si pewaris. Jadi kalau pemirsa nanti boleh mau lihat, buka pasal 833 BW. Itu jelas. Tapi aku tambahkan lagi sedikit. Ternyata selain kita bisa menerima waris, bisa juga kita menolak waris. Dengar, pernah ya, dengar. Menolak waris. minum dulu. Serius nih, Bilang apa? biar ini ya, sama lagi biar dulu. fokus ya. Fokus. Ini kopinya langsung dari sana. Dari Medan, Sidikalang. Keren kali, ini lapo ini keren kali pun. Tiba-tiba aku nih terpikir ini. Terpikir aku ini. Kita tolak. Jangan ditolak. Jangan ditolak. Karena begini, orang Batak itu kan, waduh, bolehlah punya kelebihan-kelebihan tertentu. Dalam hal menambahkan, wow, orang Batak pintar sekali. Ditambahkan itu cepat. Mengalihkan apalagi. Dikurangi. Nah, cuman nih agak lemot nih orang Batak ini lemona. Dalam hal mengurangkan, dalam hal membagi. Kita tanya dulu nih. Agak lambat matematikanya. Nah, coba. Ya mungkin Gimana nih? Mungkin waktu pelajaran Matematika kurang aja dan bagi-bagi aja masuk. Memang praktisi ada aja jawabannya gitu ya. Tapi coba gimana nih? jadi saya pikir itu manusiawi lah ya. Saya pikir manusiawi. Semua orang juga pasti berbicara apa yang advantage yang paling besar, dia pasti akan perjuangkan itu. Tapi berbicara tentang memberi atau mengurangi bagiannya nanti dulu. Saya pikir kalau itu ya, kalaupun kita bicara dalam konteks hukum adat Batak, memang orang Batak itu jagonya seperti Lai bilang tadi kan gitu. Ya di Jabuku pesongoni dengi. Bonusnya tua-tua kan, ya kan? Bolongnya di diop istilahnya 10 bagi maju. Anom mai memang kalau yang bagi-bagi ini memang berat kita hidup agak itu susah. Cuman tadi lah harus ada urapan dulu untuk bisa membagi itu memang. ada pernyataan lain tadi yang saya garis bawahi tadi di awal. Tadi bilang begini, dengan masuknya agama kekristenan tentu ini pasti berpengaruh dalam mekanisme segala sesuatu. Nah, ini ku bikin dulu nih kan. Atani itu hamaduk utagodo mangaleo daripada Majalo. Luar biasa. Nah, bagaimana ini? PT Jo. Coba. Di segmen selanjutnya kita lanjut nih nggak ada elemen no. Mantap. Kembali di Ngobrol di Lapo,
Dan bulan ini ada acara Batak Bermasmur yang diadakan kalau tidak minggu kedua juga minggu ketiga pada hari Kamis jam 18. Jadi romahamu akan pinar sangapan asaria rohata memuji pasangapo debata Jehovah di komunitas Batak Bermasmur. Yang di luar Jabodetabek bisa juga mengaksesnya lewat YouTube di truth.id yang tayang juga live secara live. Nantikan acara Batak Bermasmur ini sehingga kita juga dapat berkat di dalamnya. Lanjut lah Baba. Ya aku sekarang. Ya. Ya sudah, aku apakan. Oke, baik. Nih, Legend Milai Ara nih. Jangan nunduk dulu lah. Ya, biar jelasin. Nah sekarang kita melihat kadang-kadang, oke, saya melihat ada kasus-kasus tertentu, ya, keluarga memiliki anak laki, memiliki anak perempuan. Nah, ketika orang tua mereka sudah tidak ada, kebetulan memang ada hartanya. Nah ini yang jadi masalah. Bahkan ada juga yang saya lihat adalah kayak di kampung kami nih. Bukan anak lakinya yang berkuasa, anak perempuannya. Kayak mana nih? Lai dulu lah. Ya, memang kalau anak perempuan yang berkuasa agak sedikit kasuistis tuh, Lai, ya. Kalau generalnya pasti anak laki-laki. Di dalam adat Batak pasti anak laki-laki yang berkuasa. Ada memang sifatnya di Parngolonon kan, adong matong. Kalau ada anak nimia kan ada juga boru namanya. Nah, jadi mungkin dari sisi kehidupan ya mungkin dia lebih menonjol. Ya apakah karena karirnya bagus ya, karirnya bagus sehingga dia merasa telah membantu kehidupan keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Jadi dia merasa ya punya power lah untuk mengatur adik-adik atau itonya. Oke. Ya, tapi saya pikir itu adalah pakem-pakem atau pattern-pattern yang memang ya terjadi di dalam kehidupan adat Batak gitu ya. Dan tadi dibilang sama Lai Ara, sumber hukum kita salah satunya adalah kebiasaan. Jadi karena kebiasaan itu berulang terus terjadi, maka dianggap sebagai satu keyakinan kebenaran. Begitu. Jadi artinya yang penting ada solusi dari masalah yang mereka hadapi ya. Harusnya begitu. Makanya tadi kalau misalnya bicara adat ya kunci penyelesaiannya jo majo tulangi ya, satu tulangi majo sebagai penengah mediasi atau namboru ya kan, atau bapak tua, kurang lebih begitu. Jadi memang keren juga di orang Batak ini, selalu ada filternya juga dia kalau ada sengketa, ada konflik. Mantap sekali. Hidup benar dong tuh. Dos ni rohado si bain nasau. Dora side laut. Ya, dos ni rohado si bain nasau. Bagaimana ini? Ya, gitu. Nah, ini kalau Aran, tanya dulu nih yang lain. Nah, kalau dia nggak punya anak, terus anak angkat. Nah, bagaimana keabsahan ini dalam warisan menurut adat Batak ini? Itu memang sangat polemik juga. Jadi kita sebagai masyarakat juga di bangsa kita ini harus taat juga tadi kepada apa hukum yang mengatur. Bagaimana adopsi anak itu dengan tepat, bagaimana sahnya satu adopsi itu harus memang betul-betul dipertimbangkan. Apalagi kita, Batak, kalau dibilang belum ada keturunan ketika kita angkat anak, bagaimana terhadap posisi anak angkat tersebut? Itu perlu lagi benar-benar diberikan tepat hukum terhadap kepastiannya terhadap anak tersebut. Legal formalnya ya. Ya. Mungkin itu singkatnya yang aku bisa. Jadi mungkin saya tambahkan ya, dari penjelasan Le Ara, ada kategori anak itu ada dua hal. Satu anak biologis, ya, yang memang anaknya, atau anak luar kawin. Ya. Jadi kalau yang tadi Le Ara bilang tentang anak angkat, itu adalah ya memang anak yang diadop gitu ya. Nah, bagaimana haknya itu adalah berdasarkan kesepakatan atau wasiat atau warisan. Tapi yang paling mendasarkan adalah kalau terjadi ya, ini kan kita namanya membahas ya, betul. supaya semua mendapatkan ilmu ya kan gitu. Bagaimana kalau ada anak biologis tapi luar kawin gitu ya. Putusan MK juga sudah menguatkan
bahwa anak biologis di luar kawin tetap memiliki hak mewaris kepada orang tuanya. Ada udah suku-sukuku. Nah, boa molo sude anak naboru. Ya. Nah, ini penting ini karena di beberapa kasus ini pernah terjadi karena anaknya semua boru, bapak tuanya Ya. merebut. Ya. Kalau yang duluan meninggal ini suami, ini bisa turun langsung itu. Ya. Petisi 50. Ya. Tanya dong, jangan lihat saya, tanya dulu dia. Malah aku disuruh Kau tanya. pandang-pandang aku nanti salah tingkah, aku naksir aku sama kau. Kalau kau yang mulai, kau harus berani menyelesaikan. Ada lagunya dia. Kau yang mulai, Kau yang mengakhiri. Begini Apara. Jadi ini penting ini kan karena menurut saya apakah memang hukum positif ini nanti kan ini berlaku nih. Karena kalau dia sistem patrilinear, Ya. ternyata anaknya semua perempuan. Ya. Nah, bagaimana ini? Tolong dulu dijelaskan kepada pemirsa ini. Ya, jadi keren pertanyaannya. Jadi tadi Leara sudah menyinggung ya, di hukum positif kita menganut waris perdata barat namanya. Ya, itu diatur di dalam pasal 830 sampai pasal 1130 KUH Perdata. Udah ATBW. mulai. Ya, Udah mulai. 300 pasal untuk mengatur tentang perikatan mewaris ini. Ya. Nah, di dalam pasal 832 KUH Perdata BW itu dijelaskan siapa saja yang punya hak untuk menerima waris. Yang pertama adalah itu sudah pasti darah, ya, hubungan darah. Artinya hubungan darah itu ya kalau suami berarti istri, istri berarti suami dan anak, gitu. Tetapi di dalam hukum itu juga diatur ada 4 golongan penerimanya, ya. Ada golongan pertama yaitu istri atau suami atau anak, golongan keduanya ada orang tua, golongan ketiganya adanya Relatif. kakak beradik, ya. Golongan keempatnya baru tadi sepupu dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara dalam pertanyaan abang tadi adalah gimana boa muluadong holan boru yana konna namun dingon misalnya. Sedangkan hukum adat Sementara hukum adat ke pihak marga mengatur laki-laki. patri. Justru itulah di dalam suatu negara tidak berarti hukum adat yang harus berlaku. Hukum adat adalah bagian dari satu sumber hukum, tadi sudah dijelaskan sama Leara, ya, sebagai satu kebiasaan, ya, living law, dan itu menjadi satu pertimbangan hakim dalam memutus jika terjadi sengketa. Tapi harus diingat bahwa ketika ada sengketa maka tidak ada cerita hukum positif yang harus diberlakukan. Dikedepankan. Iya. Jadi negara ini punya dasar hukum, punya pengadilan yang mengatur sengketa ini agar tidak berlarut-larut dan menjadi presiden yang buruk. Gitu. Nah, tentu kalau kita masuk kepada konteks tadi, maka hakim akan melihat ketika anaknya perempuan dan itu anak kandungnya, ya memang itulah yang Pewaris. akan mendapatkan warisan. Gitu. Walaupun si orang tua tidak sempat menuliskan satu wasiat. Nah, tetapi kalau ada wasiat yang lebih rigid, maka karena kita mengatur sebagai undang-undang satu perjanjian itu, maka itu yang mengikat dalam membagi kepada mereka. Begitu. Jadi ada juga yang sedikit menggelitik dalam pikiran saya karena seringkali ketika ibunya, bapaknya meninggal nih, Ya. nah, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, dan ternyata saya kebetulan awam dalam hukum ini, ya kan? Saya kira juga ada persentase ya, ketika si bapaknya ini meninggal, ini nuntut nih, Ya. soal anak nalau tu pangarapton nayal kitabi ada kan itu kan anak yang hilang menuntut dia belum mati bapaknya sama mamanya. Nah, yang ini kebetulan bapaknya meninggal ini. Ya. Nah, kebetulan anak ini ingin cepat-cepat dibagi. Gimana presentasi itu? Coba lah supaya Presentasi. Kalau untuk presentasi ini juga kita harus lihat hukum yang berlaku itu selain tadi ada hukum adat, hukum apa? Hukum waris ini ya. Hukum ada 3. Hukum waris adat juga bisa, hukum dari BW atau perdata, dan 1 hukum waris Islam. Nah, tapi lebih dominan biasa kalau pembagian-pembagian gitu ya, mungkin di hukum waris Islam ya lebih dia banyak ininya. Jadi itu untuk pembagian-pembagian itu
di budaya Batak ataupun di BW itu tidak ada. Iya. Itu masuk di dalam hukum Iya. waris Islam. Iya. Buat Jadi, yang persentase itu. ya benar yang Leara bilang, ya kita memang kalau bicara waris perdata barat di dalam BW tidak mengatur Persentase. proporsional seperti itu. Ya kalau tolu anak-anak bagi tolu habis selesai, ya kan? Atau misalnya anak lakinya berapa, anak perempuan berapa dibagi rata. Tapi ya kembali ya, tapi ada yang namanya wasiat, gitu. Ya dan ini sering terjadi. Ada namanya wasiat. Si orang tua biasanya memberlakukan begini. Misalnya hartanya 10, ada 3 anak laki, 4 anak perempuan, dan ini dibagi 50% tuh anak laki, 50% tuh anak perempuan. Jadi terlihat tidak sama bagiannya godang sama tuh anak bawa daripada si anak boru. Alai bagian nasida 50-50%. Apakah itu melanggar hukum? Tidak. Selama wasiat itu diterima oleh para pihak, diterima oleh ahli waris, maka itu dan itu menjadi hukum yang mengikat buat mereka. Begitu. Tapi kalau secara hukumnya tidak ada bagian ikut nion bagian, tapi di dalam hukum waris betul. Di dalam hukum waris Islam ada pembagian yang memang mereka sudah atur Porsinya. Usaha imbah Google. Jadi mulu ina na mula mata do merujung. ya. Jadi manutuk mau na tolu ne opak ma tolu mageleng na omai natai. Ya. Ido kan. Jadi idokon hera dong ono pulu mai natai opak pulu mai bagi na tolur. Ya. Kon itu? Ya, jadi sebetulnya konsepnya bukan itu. Konsepnya bukan karena ibu itu 50% enggak. Ibu itu mewakili bapaknya kembali. Oh, jadi Gitu. godang. Iya, jadi artinya kalau sebetulnya anak itu belum boleh dapat. Masih ada turun ke ibunya itu dulu, kecuali tadi yang saya katakan di dalam wasiat ditulis. Oh. Inilah buat ibunya, inilah buat anaknya. Tapi kalau tidak ditulis, si anak nggak boleh. Langsung ibunya masih hidup, bagi bu, nggak boleh. Si Mardan. Minum dulu ya. Ada kok, aku mau ngomong dulu kalau boleh mau tanya. Jadi di antara kita ini siapa yang mau bikin wasiat? Aku mau tanya dulu. Tadi kita ditanya kan, kan? Iya betul. Mungkin boleh timbang-timbang. Tadi waris itu bisa diwasiatkan, Iya. artinya secara murni. Oke. Meninggal sudah jelas turun, tapi bisa juga dibuatkan wasiatnya. Ke siapa? Nah, itu. Jadi silakan, sudah ada yang kita pertimbangkan mungkin yang mau bikin wasiat. Saya sih menerima wasiat aja. Tapi Bang, saya setuju dengan Leara. Jadi gini, kepada kita semua ya, kita kan ini harusnya banyak hal yang kita akan berikan kepada pemirsa dan penonton kita ya. Jangan tabu untuk membuat wasiat. Ini penting. Mantap. Karena kadang orang Batak, mau lo udah mati dope nih ya. Ya kalau udah mati nulis pun nggak bisa bapak. Patangin lah, patang. Bapak nulis pun mati tidak bisa menulis. Ya. Nah, kalau sudah pun agak tremor dia, rumah di Cikarang bisa jadi Cilincing itu lagi. Itu pun Meleset, jadi meleset. Jadi Susah. Jadi kalau saya boleh memberikan saran melalui ngobrol di Lapo ini, ya, ketika Usahakan justru lah. masih sehat, nggak apa-apa ditulis, tapi tidak perlu dikasih tahu ke anak-anaknya, supaya kalau nanti terjadi apa-apa, wasiat itu sudah bisa dilihat. Ya, jadi saya selalu bilang kepada, kalau ya bahasa kami kan klien ya, kita selalu bilang, Pak, daripada ribut nanti turunan Bapak, tunjuk satu notaris, Bapak jelaskan simpan aktanya di sana, gitu. Jadi dan itu berlaku di negara-negara asing yang modern, itu berlaku. Dan ini mantap ini. Ini mantap. Dan saya pikir di sini pun orang-orang Batak jangan hanya konsen untuk menerima warisan. Tapi ada juga warisan yang harus dipenuhi setiap anak-anak, yaitu firman Tuhan yang berkata, "Iko pasang apumun atau rasmu, Asa martua ho, jaleleng mangolu di tano na di leo di Jahoba di Batam dio. Catat itu. Ya, Ya jadi kan? kadang-kadang kita ini hanya konsen untuk menerima bagian. Exactly. Tapi ada yang esensi kita lupa. Nah ini, kita ngobrol di Lapo ini menjadi satu sumbangsi pemikiran ke masyarakat Batak khususnya, ya, supaya kita mengerti. Jangan hanya memperebutkan warisan, tetapi kita juga harus bertarung bagaimana kita menjaga nama baik keluarga kita. Nakola nih. Tiki mangolu na tutuai. Unang dari itangi para teteo kamu.
Sone di mado. Uju dingoluko mania tamama baheno kana dengan asa taridasa sude olong mirohami marna tua tuai imajo tusi. Nah, itu udah bisa bikin kor ini ya. Bisa. Dan saya ingatkan kembali ya bahwa ibadah Batak Bermazmur akan hadir setiap bulan. Setiap bulan di minggu pertama, di minggu kedua atau minggu ketiga di pukul 18 bertempat di Mall Arta Gading. Nah, kembali ke topik kita nih. Saya mengingat bahwa Alkitab juga mengajarkan ada hukum yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam bahasa aslinya lebih mantap lagi. Siha holonganmu do Tuhan debatam, sian nasa ati-aten. Sian nasa roham, dohot sian nasa hosam. Jalan nasa rupa tusi, haholonganmu dodonganmu dosod dirim. Mungkin ada yang mau ditambahkan dulu nih. Iya, saya pikir tadi dari dua hal ya. Pertama, bagaimana kita menjaga nama baik keluarga, kehormatan keluarga itu penting. Ya, orang Batak itu yang paling harus dia lakukan dan pasti dilakukan, karena ingat gak dulu kalau nama bapak kita disebut orang bisa itu bak kuantam itu. Apalagi menghina. Iya, jadi saya pikir penting buat kita menjaga nama baik keluarga besar. Janganlah gara-gara warisan ribut kakak beradik, orang tua sudah meninggal, yang tertinggal adalah keributan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kasih yang mendasari tadi, masa kalau orang lain bisa kita kasihi, orang lain bisa kita bantu, masa yang menghargai kakak adik nggak bisa saling mengasihi. Jadi dengan dasar itu saya pikir selesai buat orang Batak urusan waris harusnya beres. Jadi kita sepakat nih, ya, kita sepakat bahwa segala sesuatu diselesaikan dengan holong. HNH. Tangan dulu ke depan. Holong mengalap holong. Yes. Demikian ngobrol di Lapo. Saya Sutardi Nababan. Monang Sihaan akan datang kembali di sisi dengan pemirsa. Horas. Saat makam tu dewata asa sahato tu pinarsita iroha nang nasagapi terbani bana dolea nang naleyai Karbani bana dosana ala pinasa at makam